Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjumpa lagi dengan acara presentasi tentang literasi dan numerasi. Mengapa literasi dan numerasi? Literasi adalah kecakapan fundamental yang membekali peserta didik dengan kemampuan memilih, menganalisis informasi dengan kritis, serta menggunakannya untuk mengambil keputusan dalam kehidupan. Kemudian numerasi adalah kecakapan fundamental yang membekali peserta didik dengan kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan, keterampilan, dan operasi itu dalam kehidupan sehari-hari, dan kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Adapun cara pembelajarannya atau cara mengajarnya dengan sistem PJJ, itu pembelajaran jarak jauh, dilakukan oleh peserta didik dengan bantuan media, perangkat ajar, sumber belajar yang dibutuhkan, serta pendampingan orang tua atau orang dewasa untuk memfasilitasi interaksi peserta didik dengan guru. Guru di sini menyiapkan media, alat, bahan, sumber, memberikan penjelasan kepada orang tua, memastikan orang tua telah mendapatkan media, alat belajar, alat bahan, memonitor kegiatan belajar peserta didik, memeriksa hasil pekerjaan peserta didik, dan membuat progres pencapaian setiap peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Siap selalu untuk dihubungi. Kemudian peran lainnya adalah memotivasi untuk belajar, ya, guru jadi mengatur diri, mengatur waktu, disiplin untuk pelaksanaan jadwal pembelajaran, terbuka mencari strategi belajar yang lain sesuai kebutuhan. Ini dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian cara pembelajaran, yaitu bagaimana siswa menerima proses pembelajaran, bahan pengajaran, ya. Ini akan berkaitan dengan proses daripada literasi dan numerasi. Kemudian kita akan mengembangkan perangkat ajar, itu apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran ini, yaitu mempertimbangkan kondisi kebutuhan dan karakteristik pelajar, menetapkan koleksi atau waktunya, mempertimbangkan bagaimana interaksi bisa difasilitasi. Kemudian dilanjut dengan cara contoh-contoh dalam kerangka pembuat pembelajaran literasi dan numerasi. Salah satu contoh bagaimana nanti siswa akan menyelesaikan sebuah proyek atau tugas untuk menghafal atau untuk menghafal nama-nama. Ketika untuk menghafal diberikan waktu sekian. Untuk numerasi sendiri, ini diperlukan bukan hanya guru matematik, tapi semua guru dalam proses pembelajaran atau proses belajar mengajar, guru harus bisa menggunakan kaidah-kaidah numerical atau numerasi. Ambil contoh ketika guru geografi, ya, artinya dia akan memberikan contoh dengan bumi, jarak bumi dengan bulan, jarak bumi dengan matahari, ya. Bumi, matahari, bulan berapa, dan kita bisa menghitung dengan cara numerikal atau numerik. Ya. Ini yang dibutuhkan dalam numerasi. Ada pun contoh lain yang berkaitan dengan numerasi ini sangat menarik. Ambil contoh ketika kita memberikan sebuah soal yang sederhana. Contoh ketika siswa dalam satu kelas adalah 40 siswa, kemudian akan melaksanakan study tour dengan menggunakan sebuah mobil yang kapasitasnya 16 orang per mobil. Dalam perhitungan ini mungkin siswa akan menjawab butuh 2,5 mobil atau butuh 3 mobil. Dalam secara teori matematis memang harus 40 dibagi 16 adalah 2,5, tetapi dalam kenyataan di lapangan mobil itu tidak ada
setengah, sehingga jawabannya adalah 3 mobil. Nah, inilah guru harus lebih bijak ketika memberikan sebuah penilaian atau asesmen kepada siswa. Jadi tidak diperkenan atau tidak boleh menekan bahwa dengan 2,5 salah atau dengan 3 salah, semuanya benar. Tergantung kita memaknai dari sudut pandang mana siswa tersebut akan menjawab. Nah, inilah diperlukan kearifan atau pengalaman dari seorang guru dalam menilai, atau mungkin kita lebih ke asesmen, bukan evaluasi. Pahami saat menerima pengetahuan dari guru, tanyakan, sesuaikan sesuai kegiatan literasi, waktunya, konsultasikan apabila ada memiliki pertanyaan. Ini jangan paksakan, jangan paksakan saat itu untuk menyelesaikan kegiatan pada satu waktu tertentu. Ini akan bermasalah. Baik, kemudian kita akan panduan pendampingan belajar bagi guru, pendahuluan strategi pendampingan, kegiatan pembelajaran, dan kemudian pendampingan bagi orang tua, tes pembelajaran di rumah, pola kegiatan literasi, pola kegiatan numerasi, kegiatan mingguan, harian. Kemudian modul belajar, disiapkan kegiatan pembelajaran literasi, pesan pagi, membaca grafik, dan kosakata. Inilah, jadi ada beberapa hal yang mungkin menjadi pokok pembicaraan kita adalah literasi dan numerasi. Sekali lagi bahwasannya kegiatan literasi dan numerasi bukan ditekankan pada guru bahasa Indonesia dan guru matematika, tapi semua guru atau semua komponen pengajar pendidik dalam melaksanakan kegiatan literasi dan numerasi harus menggunakan cara-cara bagaimana membaca yang baik, bagaimana menghitung dengan baik. Nah, inilah tugas kita sebagai pendidik. Bahwasanya dengan adanya metode atau keilmuan yang baru di bidang literasi dan numerasi, setidaknya akan memberikan wacana dan wawasan yang baru bagi peserta didik dan bagi pengajar umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.